Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mazalani dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya akan memberikan informasi-informasi terkait administrasi usaha. Yang pertama, pengertian. Pengertian administrasi adalah suatu proses yang umumnya terdapat pada usaha kelompok negara, swasta, sipil, atau militer, serta berbagai bentuk perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, ciri-ciri. Ciri-ciri dari administrasi usaha yaitu pertama, adanya sekelompok orang. Kedua, adanya kerjasama dari sekelompok orang. Ketiga, adanya tujuan yang harus dicapai. Keempat, adanya proses kegiatan usaha. Dan yang terakhir, adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang ketiga, fungsi-fungsi. Yang pertama, menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. Kedua, mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan-kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Keempat, memelihara buku-buku administrasi perusahaan dengan baik dan benar. Yang keempat, ada unsur-unsur. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama, pengorganisasian atau organizing. Kedua, keuangan atau finansial. Ketiga, manajemen atau manajemen. Keempat, ada kepegawaian atau personal. Yang kelima, ada perbekalan atau logistik. Dan yang keenam, ada ketatausahaan atau recording. Yang kelima, ada bentuk dan model catatan administrasi, yaitu ada surat menyurat, perjanjian dagang, pemesanan dan pengiriman produk, pemasaran produk, pembekalan atau persediaan, kepegawaian, proses produksi, dan yang terakhir gudang. Yang keenam, ada hal-hal yang memerlukan catatan. Nah, hal-hal yang memerlukan catatan itu yang pertama, persediaan barang, bahan mentah, barang dagangan, dan sebagainya. Yang kedua, utang dan piutang dagang. Yang ketiga, surat-surat relasi bisnis dan tanggapannya. Yang keempat, para pemesan produk, alamatnya, dan kapan harus dilayani. Yang ketujuh, ada sistem pencatatan. Nah, ada dua sistem pencatatan nih. Yang pertama, yaitu sistem pencatatan terus-menerus. Sistem ini juga disebut sistem buku yang pencatatan persediaan barang dilakukan secara terus-menerus untuk setiap jenis barang dibuat perkiraan, rekening, kartu, atau buku administrasi khusus. Nah, yang kedua, yaitu ada sistem pencatatan secara periodik. Pada sistem ini, setiap terjadinya transaksi penjualan produk hanya penerimaan uang atau piutang yang perlu dicatat. Sementara itu, harga pokok penjualan produk harus ditetapkan dan dicatat berdasarkan daftar perincian persediaan produk yang ada. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu perlengkapan. Yang pertama, buku pembelian. Nah, buku pembelian ini ada buku persediaan barang, buku pembelian tunai, dan buku pembelian kredit. Yang kedua, buku penjualan. Ada dua macam, yaitu buku penjualan tunai dan buku penjualan kredit. Yang ketiga, ada buku perlengkapan. Yang pertama, buku voucher untuk mencatat prioritas pembayaran utang. Nah, yang kedua yaitu ada kwitansi, faktur, nota, dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.